aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah membahas tentang sepsis dan shock belum kemudian. Mohon maaf Ibu, suaranya kecil Bu. Ya, kemarin sudah membahas tentang sepsis dan shock belum dengan Bu Rohama? Sudah atau belum? Shock dan sepsis sudah dibahas atau belum sama Bu Rohama? Sudah dibahas apa belum? Jelaskan kan sama Bu Rohama? Iya Ibu. Sudah kan? Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan di bawah daruratan makanan sekitar sesuai prosedur dan kewenangan juga. Yang pertama adalah sepsis. Pertama adalah sepsis. Apa itu sepsis? Tahu mungkin Iya, sepsis benar. apa? Tahu sepsis apa? Sudah dijelaskan. Tapi sepsis ada yang tidak tahu. Dak ipa mau nampak jelas kok kan jelas man geliin atau. Adalah sepsis neonatorum atau septicemia neonatorum merupakan keadaan di mana terdapat infeksi oleh bakteri dalam darah di seluruh tubuh yang terjadi pada bayi baru lahir berusia 0 sampai 28 hari pertama. Kemudian sepsis neonatorum ini disebabkan oleh bakteri, jamur atau virus. Bakteri atau jamur apa yang menyebabkan sepsis neonatorum? Di sini ada E. coli, Listeria monocytagone, kemudian Neisseria meningitidis, kemudian ada Streptococcus pneumonia, ada Haemophilus influenza tipe B, kemudian ada Salmonella, ada Streptococcus grup B. Kemudian apa saja yang dikaji dalam asuhan kebidanan untuk bayi dengan sepsis. Di sini yang pertama data subjektif. Ya, data subjektif apa saja yang diperlukan? Yaitu pertama lihat persalinan. Ini Di apa sini ya? kalian perlu mengkaji KPD lebih dari apakah ibu sama Ibu Riko yang 18 jam. Kemudian adakah pendarahan, apakah ada infeksi demam, apakah ada cairan ketuban ekonomi atau tidak. Kemudian adakah persalinan kelahiran yang lama atau sulit. Terus ada infeksi saat kehamilan misalnya TORCH, kemudian persalinannya steril atau tidak. Jadi di sini data subjektif yang pertama yang harus benar-benar kalian kaji yaitu tentang riwayat persalinan. Kemudian ada faktor yang kedua adalah data subjektif yang kedua adalah faktor risiko bayi. Misalnya bayi prematur atau bayi berat badan lahir rendah. Di sini batasan bayi prematur yaitu bayi yang lahir kurang dari 42 minggu. Kemudian berat badan bayi lahir rendah yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Batasannya di situ ya. Kemudian dilihat faktor bayinya di situ, ruangannya gimana, ruangannya sudah baik atau tidak, pencahayaannya gimana, kebersihannya gimana, kemudian cara prosedur pencucian tangan baik nakes atau keluarga saat memegang bayi gimana. Setelah itu bayi yang diberi ASI atau tidak. Kemudian data subjektif yang ketiga itu biasanya pada bayi sepsis itu tidak mau minum, jadi kalian harus mengkaji bayinya mau minum atau tidak, kemudian di situ muntah atau tidak, diare atau tidak, suhunya gimana, naik atau turun atau stabil, dikaji di dalam data subjektif. Kemudian yang kedua di data objektif. Data objektif yaitu data yang kita lihat secara pemeriksaan fisik. Kalau data subjektif itu kan data yang dilihat saat kita menanyakan kepada pasien, kepada keluarga pasien. Ya,
Kalau data objektif di sini data yang kita lihat saat pemeriksaan fisik, yaitu bayinya tampak sakit, kemudian literasi, kemudian irritable, kulitnya biasanya berwarna biru keabu-abuan, gangguan perfusi, cyanosis, pucat, kulitnya berbintik-bintik tidak rata, etiki, ruam, sklerena, atau difterik. Kemudian data yang keempat adalah perubahan metabolik, hipoglikemi dan hiperglikemia. Kemudian ada asidosis metabolik. Selanjutnya ada gejala gangguan kardiopulmonal atau gangguan pernafasan seperti berhenti, napas cuping hidung, kemudian ada retraksi, ada tachypnea. Ini data-data objektif yang kita temukan dalam pemeriksaan fisik pada bayi yang mengalami sepsis. Kemudian bagaimana cara mendiagnosis atau cara mendiagnosis dari diagnosis bayi tersebut mengalami sepsis atau tidak, yaitu dengan cara pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi apa saja yang ditanya trombositnya itu kurang dari status U/R. Kemudian ada leukosit. Leukositnya ini dapat meningkat dan menurun, tapi kebanyakan pada pasien sepsis atau pada bayi-bayi yang mengalami sepsis biasanya leukositnya meningkat dari nilai normal. Dan ada pemeriksaan karotinomer di sini untuk mengetahui pembekuan darah. Selain pemeriksaan hematologi, biasanya tes darah yang selain yang 3 saya sebutkan ini, biasanya ada tes darah pemeriksaan untuk pemeriksaan fungsi organ tubuh di hati dan ginjal. Selain itu, ada juga pemeriksaan kultur darah untuk menentukan atau ada tidaknya bakteri di dalam darah. Pemeriksaan urin di sini juga menentukan di urinnya ada atau tidak bakterinya. Kemudian ada fungsi lumbal. Di sini juga menentukan ada atau tidaknya bakteri atau virus yang ada di dalam cairan belakang atau cairan otak atau di tulang belakang. Ya, untuk mengetahui medisnya. Nah, biasanya pada bayi-bayi yang sepsis itu, kalau dia sepsisnya yang sepsis yang biasa atau tidak, kondisinya masih bisa kita tolerir, itu biasanya pemeriksaannya berupa pemeriksaan hematologi saja, seperti trombosit, leukosit, pemeriksaan darah, dan tes fungsi hati dan ginjal untuk mengetahui dia sepsis atau tidak. Jadi pemeriksaan yang kultur darah, urin, dan fungsi lumbal ini digunakan untuk pemeriksaan bayi-bayi yang mengalami sepsis tapi yang kondisinya sudah tidak begitu baik atau sudah parah. Ya, baru dilakukan pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan hematologi. Tapi yang mendasar adalah pemeriksaan hematologi ini untuk mengetahui dan mendiagnosis dia mengalami sepsis atau tidak. Kemudian, selain pemeriksaan tadi untuk mendiagnosis, juga ada pemeriksaan ronsen, ada juga pemeriksaan siratif protein, dan pemeriksaan lain guna untuk menegakkan diagnosa dari sepsis. Ya, kemudian untuk prognosisnya di sini 25% bayi meninggal meskipun telah diberikan antibiotik dan dilakukan perawatan intensif. Perkembangan bayi prematur yang kecil adalah 2 kali lebih besar. Meski sepsis ini biasanya terjadi pada bayi-bayi yang kecil atau bayi-bayi prematur. Dan angka kematian bayi prematur ini yang mengalami sepsis itu 2 kali lebih besar dari bayi yang normal. Ya. Kemudian untuk penata laksanaannya gimana? Penata laksanaannya pada bidan hanya diperbolehkan hanya terapi suportif, yaitu ABC, airway, breathing, circulation, kemudian periksa gula darah. Selain itu, bidan harus merujuk pasien-pasien yang mengalami sepsis dan tidak boleh diberi antibiotik. Antibiotik ini diberikan pada saat bidan di rumah sakit itu di Puskesmas. Nah,
obat dengan antibiotik segera bila ada dugaan sepsis ini, segera setelah mengambil kultur. Tetapi sambil menguasai kultur, pilihan antibiotiknya ini bisa diberikan, yaitu sepsis. Jika sepsis awal, itu terapinya mencangkup organisme garam positif dan garam negatif, contohnya penisilin atau amoxicillin. Kemudian dikombin dengan aminoglikosida, misalnya gentamicin atau biasanya untuk sepsis alitan lambat atau late onset sepsis ini diperlukan Staphylococcus dan Enterococcus faecalis negatif, yaitu contohnya methicillin atau glucosilin plus gentamicin atau campylopyrin atau gentamicin dan vancomycin. Bila terpasang kateter vena sentral, pindahkan bila tidak ada respon terhadap antibiotik. Kultur terus-menerus positif, adanya organisme garam negatif atau sangat aktif. Jadi pemberian obat-obatan ini hanya diberikan saat bidan berkolaborasi dengan SDA. Tidak boleh diberikan tanpa kolaborasi dengan SDA. Wewenang bidan hanya di ABC atau airway breathing circulation, hanya di tahap awal ini. Jika menemui kasus sepsis, maka kalian harus cepat-cepat menuju ke rumah sakit. Ya. Kemudian di sini ada tabel penanganan sepsis. Di sini ada perbedaan sepsis dan infeksi lokal. Memang sepsis dan infeksi lokal itu sangat-sangat mirip dan kadang kita kecoh. Ya, kecoh antara sepsis dan infeksi lokal. Yang membedakan apa? Kalau sepsis itu kadang-kadang kejang. Kemudian tali pusat merah, kotor dan bau. Kulitnya iterik. Kalau infeksi lokal, di sini ada panas, tali pusat merah, kotor, bau, kemudian bisul atau fistula di kulit. Jadi yang membedakannya biasanya di sini kejang dan panas biasanya kalau pada sepsis. Nah, peran bidan di sini sangat diperlukan dalam penanganan sepsis, yaitu terutama pada perawatan tali pusat. Ya, perawatan tali pusat yang baik dan benar adalah dengan menggunakan kasa yang steril, tidak diberi apapun dan tidak diberikan apapun. Sifatnya kasa sterilnya harus kering dan segera mengganti jika kasanya basah atau lembab. Penanganan di puskesmas, mempertahankan suhu tubuh, tetap hangat agar tidak hipotermia, kemudian ASI tetap setelah itu dirujuk ke rumah sakit. Ini untuk penanganan sepsis. Kalau penanganan infeksi lokal, yaitu diberikan injeksi antibiotik terlebih dahulu. Shock itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kegagalan pada sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang ada kuat ke organ-organ vital. Untuk mendiagnosis atau tanda-tanda gejala shock itu apa? Yaitu yang pertama gelisah, bingung, penurunan kesadaran, nadinya lebih dari 100 kali per menit, biasanya nadinya lemah, sulit untuk diraba, sulit untuk diukur. Kemudian tekanan darah sistolik kurang dari 9 dingin dan lembab pernapasan lebih dari 30 kali per menit. Apa saja sih yang menyebabkan dari shock? Yang pertama, yang menyebabkan shock yaitu pendarahan kehamilan muda. Kemudian pendarahan pada kehamilan lanjut atau pada saat persalinan. Pendarahan pasca salin. Infeksi berat seperti pada abortus septik, chorioamnionitis, kemudian metritis, kemudian kejadian trauma dan gagal jantung. Hati-hati di sini Ibu bidan, pendarahan yang ini hati-hati, ini menyebabkan shock. Jadi
perlu diperhatikan bahwa pendarahan-pendarahan pada kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan ini rawan sekali terjadi shock. Kemudian untuk penata laksanaan umum di mana kita sebagai bidan di BPM, pertama, carilah bantuan tenaga kesehatan lain. Pastikan jalan nafas bebas dan berikan oksigen. Miringkan ibu ke kiri, hangatkan ibu, kemudian pasang infus IV 2 jalur bila memungkinkan. Pada kasus pendarahan, ini sangat perlu diberikan pasang infus IV 2 jalur. Karena prinsipnya pada saat pasien kita shock pendarahan itu cairan yang keluar atau darah yang keluar itu harus 2 kali dengan cairan yang diberikan, itu ya. Dan diperhatikan juga dengan menggunakan jarum terbesar yaitu nomor 16 atau 18 atau yang tersedia. Berikan cairan dengan kriptoloid NaCl 0,9% atau Lingeraktar sebanyak 1 liter dengan kecepatan 15-20 menit. Jangan lupa pasang kateter urin atau kateter Foley untuk memantau jumlah urin yang keluar. Gunanya untuk apa kateter ini? Untuk mengetahui jumlah urin yang keluar, karena pasien shock itu jumlah urinnya kurang dari 30 ml per jam. Jadi untuk memantau urinnya, jika pasiennya sudah mengeluarkan urin lebih dari 30 ml per jam, itu berarti shocknya sudah sedikit tertangani. Kemudian lanjutkan pemberian cairan sampai 2 liter dalam 1 jam pertama hingga 3 liter dalam 2 jam pertama. Setelah diberikan cairan 2 liter dalam 1 jam pertama, maka dilakukan observasi kembali tanda-tanda ya. Kemudian di sini jika kita memberikan, tadi kan cairannya yang diberikan ini banyak ya, ada 1 liter dalam waktu 15 sampai 22 menit, ini 2 liter dalam 1 jam pertama. Hati-hati jika memberikan cairan sebanyak itu, dilihat diobservasi. Setelah pemberian cairan diobservasi kembali. Waspadai kemungkinan shock kardiogenik. Di mana tanda-tanda shock kardiogenik? Yaitu ditandai dengan ibu semakin sesak. Saat kita memberikan cairan sebanyak itu, ibu tambah sesak, kemudian frekuensi nadinya makin cepat, berarti itu kemungkinan ada shock kardiogenik. Ya, ada kemungkinan shock kardiogenik. Kemudian setelah kita evaluasi, jika tidak ada shock kardiogenik, kemudian kita lihat, cari penyebab shocknya dan anamnesis, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Apa penyebab shocknya? Jika ada shock hipovolemik, yaitu yang berasal dari pendarahan, muntah, diare, dan dehidrasi, biasanya setelah kita berikan cairan itu, cairan yang 2 jam per liter itu, dia berespon atau shocknya akan berkurang atau tidak shock lagi. Kalau shocknya tipenya kardiogenik yang disebabkan oleh jantung iskemik, gangguan irama jantung berat, kemudian kelainan kaki jantung, biasanya tidak berespon atau kondisi memburuk. Segera rujuk ya, dan dikurangi cairannya. Pada penyakit jantung atau shock kardiogenik, cairan tidak boleh diberikan sebanyak itu. Ya. Kemudian jika shocknya distributif, ini biasanya penyebabnya adalah shock septik, shock anafilaktik, dan shock neurogenik. Ini biasanya berespon terhadap cairan yang kita berikan. Nah, jika tipe shocknya itu adalah obstruktif atau tamponade jantung atau pneumothorax tension, ini dapat berespon atau tidak berespon, tergantung dari kondisi pasiennya. Ya. Kemudian di sini setelah tadi diberikan cairan, kan dilakukan observasi tanda-tanda vital. Jangan lupa pantau tanda vital dan kondisi itu setiap 15 menit sekali.
Bila ibu sesak dan pipi membengkak, nih tadi yang saya garisi merah tadi, yang jika kemungkinan terjadi shock kardiogenik dengan adanya sesak atau frekuensi nadi tambah menurun, maka dilakukan penurunan kecepatan infus menjadi 0,5 mili per menit atau 8 sampai 10 tetes per menit. Pantau keseimbangan cairan. Kemudian observasi lagi tanda-tanda tanda-tanda vital ibu. Jika tanda-tanda vital ibu sudah stabil, maka shock dapat kita atasi. Bagaimana cara menilai tanda-tanda vital ibu stabil? Yaitu tekanan darah sistolik per menit, status mentalnya membaik, ibu 10 mili per jam. Ingat ya, setelah kehilangan cairan dikoreksi, frekuensi nadi kurang dari 10 kali per menit, dan tekanan darah lebih dari 100 mmHg, pemberian infus dipertahankan dengan kecepatan 500 mili tiap 3-4 jam, yaitu 40-50 tetes per menit. Ya. Catatan di sini, infus dengan kecepatan yang lebih tinggi mungkin dibutuhkan dalam pelaksanaan shock pendarahan seperti saya bilang tadi. Usahakan untuk mengganti 2-3 kali lipat jumlah cairan yang keluar atau jumlah cairan yang hilang. Jadi hati-hati pada kasus pendarahan. Kenapa? Makanya kok IV sampai 2 jalur? Karena prinsipnya darah yang keluar itu wajib digantikan dengan cairan 2-3 kali lipat dari jumlah cairan yang berkurang, yang hilang atau yang berkurang. Kemudian pertimbangan merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Jadi setelah kita melakukan penanganan shock, kita tetap harus mempertimbangkan untuk merujuk ke rumah sakit dan fasilitas yang lebih lengkap. Jika dikiranya ibu masih tidak dalam kondisi baik-baik saja atau shocknya masih kita tangani tetap shock, kita harus segera merujuk. Kemudian untuk biasanya pada kasus yang dialami oleh ibu biasanya itu adalah shock septic. Kebanyakan shock septic. Cara penanganan shock septic itu seperti apa? Yaitu yang pertama, ambil darah, urin, dan pes atau nanah untuk kultur mikroba. Lalu mulai terapi antibiotika sambil menunggu kultur. Berikan kombinasi antibiotika pada ibu dan lanjutkan sampai ibu tidak demam selama 48 jam. Berikan ampicillin 2 gram setiap 6 jam, ini bisa ditambah. Kemudian gentamicin 5 mg per kilogram berat badan secara IV setiap 24 jam, ini bisa ditambah. Dan metronidazole 500 mg secara IV setiap 8 jam. Itu dari penanganan shock septic. Kemudian itu yang bisa saya jelaskan tentang asuhan kebidanan penanganan dari sepsis dan shock septic. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau kita diskusikan? Saya Ibu atas nama Marianti Egi izin bertanya. Ya, gimana? Nah, kenapa bayi bisa kena sepsis dan apakah ada tanda-tanda atau gejala sepsis ya Bu? Kenapa bayi bisa sepsis? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini, ada beberapa gejala, ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan bayi sepsis, ya, yaitu salah satunya adalah, contohnya adalah KPD, itu bisa menyebabkan bayi sepsis. Kemudian ada pendarahan pada ibunya mengalami infeksi demam, cairan ketuban mekonium atau tidak, kemudian proses kelahirannya lama atau sulit, infeksi saat hamil, persalinannya tidak steril, ya. Kemudian kalau dari faktor bayinya itu biasanya kebersihan bayi yang kurang bersih,
terutama pada perawatan tali pusat. Kemudian bayi prematur itu juga menyebabkan sepsis, tapi kebanyakan itu biasanya pada bayi-bayi yang ketubannya mekonium atau bayi-bayi yang kecil, bayi-bayi yang prematur atau kurang bulan atau bayi-bayi yang berat badannya rendah, itu sangat rawan terjadi sepsis karena kan organ-organnya dia belum dengan sempurna ya, sehingga rawan sekali terjadi sepsis. Terus gimana, apa lagi pertanyaan tadi? Tanda-tandanya, tanda-tanda bayi sepsis. Tanda-tanda bayi sepsis yang pertama itu biasanya bayinya itu tidak mau minum, kemudian ada muntah, diare, demam, ya. Terus ada biasanya itu bayinya ikterus, kulitnya ikterik. Yang paling sering dijumpai itu adalah kulit demam, tidak mau minum, muntah, bayi kemudian kulitnya ikterik atau ikterus, itu merupakan tanda-tanda dari bayi sepsis. Itu ya. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu Febriani Fitriantika. Ya, Febriani gimana? Itu kan kita dijelaskan tentang penanganan yang kita lakukan kan Bu. Kalau seumpama kita menjelaskan kepada orang tua penanganan selanjutnya untuk perawatan di rumah itu seperti apa Bu untuk bayi sepsis? Untuk bayi sepsis, kita itu kan hanya penanganan awal saja. Kita sebagai bidan hanya melakukan penanganan awal saja, yaitu ABC, airway, breathing, sama circulation. Untuk selanjutnya kita akan merujuk. Nah, nanti setelah dari rumah sakit, kan dievaluasi itu, dia benar-benar sepsis enggak, dengan cara dicek lab, terus dikasih terapi sama dokternya. Nanti di rumah, ya untuk menjelaskan kepada ibu agar tidak terjadi sepsis lagi, terutama pada kebersihan dari tali pusatnya, bayinya harus sering menyusu, kemudian kebersihan dari lingkungannya, kebersihan ibunya saat memegang bayi, itu juga sangat mempengaruhi penjelasan di rumah. Mungkin ada lagi? Saya Ibu atas nama Jina Putri Lono bertanya Ibu. Gimana? Ibu, apakah dengan penyakit shock sepsis ini penanganan dan pengobatannya cuma dengan menggunakan obat antibiotik saja atau dengan cara lain Ibu? Shock sepsis Ibu, sepsis Ibu. Oh, sepsis, iya antibiotik. Tapi itu harus nanti kan kita kolaborasi dengan dokter spesialis anak. Untuk penanganan awalnya memang dengan antibiotik, karena di situ kan yang menyebabkan dari sepsis itu kan ada infeksi bakteri, virus, dan sehingga penanganannya menggunakan antibiotik. Untuk obat-obat lain nanti kolaborasinya dengan dokter spesialis anak. Saya tidak bisa menjelaskan obat-obat apa saja, tapi untuk penanganan awal memang menggunakan antibiotik. Ya. Untuk selanjutnya nanti ya tergantung dokter anaknya mau menggunakan obat apa, karena tergantung kondisi bayinya juga, dia sepsisnya yang mengarah ke sepsis yang seperti apa. Penanganannya memang dari awalnya memang menggunakan antibiotik. Ada lagi? Terima kasih Ibu. Ada lagi? Jika tidak ada,